Selamat malam Mas Fahmi. Ya, selamat malam Pak Andi. Apa kabar Mas, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Waduh, terima kasih nih Mas Fahmi ya sudah datang ke studio kami memenuhi Ya. undangan. Ya, sama-sama. Kan Mas Fahmi ini kita undang udah agak lama sebenarnya. Ya, Tapi ternyata cukup sulit ya mencari waktunya Mas Fahmi ini. Ini belakangan kayaknya agak sibuk ya? ya. Itu Memang, sibuk apa Mas? ya memang belakangan ini kan apa ya? Ya saya baru itu ya fokus di pengembangan startup, Oh, startup kami. oke. Nah, itu memang apa ya, startup kami itu apa ya, sedang memang mempersiapkan untuk apa ya, rilis ya produk. Ini ya memang apa ya, agak banyak yang perlu disiapkan gitu. Sudah disiapkan gitu ya. Jadi memang di antara kesibukan, di sela-sela kesibukan, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Klik Andi. Oh iya Pak, ya saya sangat Siap. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Mas Fahmi ini nama lengkapnya adalah Muhammad Fahmi Husain, betul ya Mas ya? ya. Itu adalah dulu saya kenalnya jenengan ini sebagai mahasiswa di Sekolah Vokasi UGM D3 waktu itu. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Itu sekarang bagaimana situasi? Mungkin bisa cerita Mas sekarang? Ya, soal sebenarnya asli kuliah juga ya, karena Oke. setelah lulus dari ya D3 UGM, terus lanjut ke alih program di D4-nya atau sarjana terapannya. Oh gitu. Jadi tetap melanjutkan lagi Ya, di tetap Sekolah melanjutkan Vokasi lagi. UGM gitu ya. Saya kenalnya Mas Fahmi itu dulu karena Mas Fahmi banyak sekali prestasinya tuh. Mungkin bisa diceritakan Mas, itu masuk ke Diploma 3 atau Sekolah Vokasi UGM itu tahun berapa? Saya masuk itu tahun 2016 ya, itu masuk di ya, D3 Komputer dan Sistem Informasi. Oke. Terus dengan lulus tahun 2019, terus kemudian baru 2020 saya masuk lagi di alih programnya D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, dan itu yang sedang dilakukan sekarang, diselesaikan lah ya. Harapannya kapan nih? Kapan selesai harapannya? Target ya memang tahun ini ya, tahun depan ini. 2022. Jadi, Oke. Amin Mas, semoga. Ya. Saya kan lihat tuh daftar prestasinya Mas Fahmi itu banyak sekali dan jenengan sangat terkenal loh di UGM. Kami para dosen juga tahu gitu. Mungkin ini Mas. Tapi kalau setelah saya amati ya, prestasinya Mas Fahmi ini tidak baru saja ketika kuliah, bahkan dari dulu gitu. Saya lihat banyak sekali yang dicapai. Sejak kapan Mas Fahmi itu tahu memiliki semacam ketertarikan atau apa ya, kelebihan boleh bilang gitu ya. Sejak kapan itu mulai di ini Mas? Ya, sebenarnya apa ya, kenapa mungkin apa ya, jadi apa ya, saya punya passionnya banyak kan memang saya suka apa ya, untuk riset, terus kemudian juga mengikuti kompetisi. Memang ada satu proses ya yang apa jadi memang mempunyai passion di situ. Dan memang karena itu apa ya, dari dulu memang saya dari drop, karena saya sempat drop dari apa ya, karena memang kondisi kondisi yang saya itu karena memiliki penyakit penurunan fungsi otot, sehingga kan ototnya menurun, terus pada suatu ketika memang harus menggunakan kursi roda, dan itu saya lihat pada saat kelulusan sekolah dasar. Oh, jadi pas kelulusan sekolah dasar, berarti artinya jenengan tidak dari kecil ya seperti ini ya? Sebenarnya dari kecil adalah itu suatu proses ya, jadi memang menurun bertahap, akhirnya harus menggunakan kursi roda lulus SD. Nah, setelah itu saya sempat drop karena dengan ya kondisi saya yang seperti itu. Kemudian itu juga karena bertepatan dengan kelulusan SD dan harus mencari sekolah baru, itu yang membuat ketakutan lebih apa ya, mungkin minta dengan teman, takut dengan reaksi teman seperti apa. Akhirnya saya itu ngedrop dan tidak sekolah sejak lulus SD itu. Nah, tepatnya itu 1 tahun saya tidak sekolah, dan baru tahun berikutnya mendaftar di SMP dan itu 1 tahun itu yang tepatnya apa ya, proses saya mungkin bisa bangkit dan terus apa ya, mengubah apa itu, saya mempunyai passion itu. Itu karena dulu pada saat memang drop dan di rumah tuh saya nggak ada rutinitas ya, jadi cuma ya mungkin sekedar bermain
game di komputer dan nggak ada rutinitas gitu. Nah, sampai waktu ketika kan ya orang tua saya, khususnya ibu saya kan melihat ya dengan ya pasti kan mungkin sedih ya melihat anaknya yang mungkin nggak ada kayaknya rutinitas dan kegiatan yang positif. Lainnya suatu ketika didorong dan ditawarkan untuk kursus pada saat itu desain grafis dan pemrograman. Sorry Mas, saya potong. Itu di SMP berarti ya? Iya, itu tepatnya yaitu ya kelas 1 SMP lah. Kelas 1 SMP. Itu, didorong untuk ikut kursus. Terus gimana? Nah, terus saya ternyata bagi saya ternyata cukup menarik. Tapi memang karena sebelumnya tuh saya menyukai desain, tapi cuma mobil, jadi suka menggambar mobil banyak itu kan. Nah, ternyata kan dengan desain grafis itu kan berhubungan. Lainnya yang saya desain ya cuma hanya mobil, mobil. Gimana caranya, dan saya juga itu belajar pemrograman ya buat apps sederhana. Padahal itu pakai format Flash atau SWF. Itu. Nah, itu akhirnya sampai suatu ketika beberapa bulan kemudian itu ada itu penerimaan untuk lomba Indonesia ICT Award 2010. 2010. Nah, terus ya saya didorong sama ibu saya lagi dan saya juga melihat memang menarik untuk mengikuti kompetisi itu. Nah, terus diikuti terus pada situ saya membuat aplikasi untuk pembelajaran dari otomotif. Jadi saya mengumpulkan semua gambar dan animasi tentang mobil yang sudah saya buat sebelumnya, terus sama kita diberikan materi, jadi kan tentang pembelajaran otomotif diberikan deskripsi atau materi. Nah, terusnya jadi satu kesatuan aplikasi untuk pembelajaran otomotif. Terus dikirim. Nah, ternyata ya beberapa tidak lama, sekitar 1 bulan atau 2 bulan, ternyata lolos menjadi finalis. Dan harus presentasi di Jakarta. Itu memang cukup cepat sebenarnya, dan sangat tidak menyangka bisa sampai segitu. Dan itu SMP padahal ya? Ya, SMP kelas 1 itu. Jadi nominasi 5 finalis dari nasional. Ya, seluruh Indonesia. Untuk kategori SMP. Terus kita berangkat presentasi, dan saat itu saya mendapat peringkat 2. Dan ternyata memang diambil 1 untuk juaranya. Dan saya hanya dapat di peringkat 2. Nah, itu mungkin satu peristiwa yang membuat saya berubah kenapa sampai sekarang ini. Jadi saya melihat kan itu pada saatnya kondisi memang sangat minder ya. Maksudnya dengan orang lain keadaan saya berbeda. Nah, di situ saya terus banyak teman baru ya. Jadi awalnya kan nggak sekolah, tentunya nggak ada teman sendiri. Nah, di situ banyak teman itu kan. Nah, terus dan yang diobrolkan tuh tentang mungkin yang mereka buat karyanya seperti apa. Jadi ya memang, nah setelah itu ya saya kok atmosfernya kok enak juga melihat cocok. Makanya mungkin kita di situ karena sebuah karya ya, hanya bukan karena kondisi fisik. Nah, ini itu yang membuat saya senang. Dan akhirnya itu saya coba lagi lomba itu tahun depannya. Nah, terus di lomba tersebut saya baru mendapatkan juara itu tidak 2013. Jadi Indonesia ICT Award 2013. Nah, itu mendapatkan juara 3. Wow. Jadi ini menarik nih tadi. Ketika awal-awalnya berarti Mas Fahmi juga sempat merasakan kurang nyaman, mungkin minder bahkan gitu ya. Tapi ketika kemudian ketemu satu forum yang di sana bukan soal fisik tapi orang menghargai itu dengan karya, itu merasa ada sesuatu motivasi baru gitu ya, bangkit ya. Luar biasa. Mas, kalau boleh tahu ini namanya sakit yang jenengan derita sekarang ini paham nggak jenengan? Itu gimana tuh Mas? Boleh tahu? Kalau namanya sendiri Duchenne muscular dystrophy. Jadi memang penyakitnya itu adalah penurunan fungsi otot karena tidak bisa tubuh memproduksi protein otot itu yang digunakan untuk regenerasi. Jadi karena yang digunakan untuk regenerasi itu tidak ada, terganggu.
terganggu dan menyebabkan degenerasi atau penurunan gitu kan. Fungsi otornya akan semakin menurun. Nah, seperti itu. Oh, jadi artinya tidak bisa digerakkan. Artinya yang bisa bergerak apa nih sekarang berarti? Tangan, ya? Sebenarnya seluruh tubuh. Jadi perlahan. Jadi seluruh tubuh itu melemah. Kalau dari ngalinya sendiri dari bawah biasanya, dari kaki ke kaki yang melemah kan harus menggunakan posisi rotasinya apa ya, ke atas sampai ke tubuh bagian atas, ke tangan. Gitu. Kalau saat ini berarti dengan tangan tentu saja berfungsi ya, karena harus ngetik, ternyata bisa mengetik dan segala macam ya. Dan memang ya alhamdulillahnya sekarang yang tangan masih kuat jadi untuk menulis, untuk mengetik, itu masih bisa. Oke Mas. Dan itu terjadi tadi, kita udah bahas tadi ya. Jadi ternyata di SD gitu ya mulai ada gejala, lalu kemudian pakai kursi roda setelah lulus SD ya. Mas ketika memutuskan untuk masuk ke sekolah vokasi UGM itu 2016 tadi. Itu gimana pertamanya jenengan masuk itu? Kan karena di UGM sendiri kan ya mungkin jenengan sendiri gitu ya, tidak banyak. Bagaimana kampus mendukung waktu itu? Iya. Sebenarnya memang sebelum masa apa ya, orientasi sebelum pada saat PPSMB nah itu sebenarnya sudah apa ya, dihubungi dan pada itu sebenarnya dengan Pak Wikan langsung maksudnya untuk apa yang dibutuhkan kira-kira di kampus dan memang apa ya, tidak menutup bahwa memang ya kondisi gedung di fakultas saya memang masih kurang akses ya untuk penyandang disabilitas. Dan memang pihak dari fakultas ini sudah berusaha untuk apa ya, supaya mengakomodasi. Jadi dulu terus untuk semua lantai bawah, nah itu dibuatkan rem untuk naik. Meskipun untuk naik ke lantai 2, lantai 3 itu masih tangga dan itu sempat semua perkuliahan dipindah ke bawah, ke lantai bawah itu untuk mengakomodasi itu setidaknya bertahan selama 1 semester. Nah tapi semester 1 ya. Nah semester 2 ya itu karena memang apa ya, dari akademik memang untuk setiap ganti semester untuk menggeser kelas itu sangat apa ya, agak kesulitan ya untuk pengaturannya. Memang dikembalikan apa ya untuk semula. Seperti itu. Nah waktu itu berarti ada yang mendukung jenengan, ada yang membantu setiap harinya ya? Iya. Kalau ke kampus ya? Ya ke kampus memang saya setiap hari harus ada satu asisten sendiri untuk menunggui untuk semua kebutuhan, dan kemudian ya untuk kebutuhan lain sering banyak teman yang membantu. Jadi bahkan ketika memang untuk harus ke lantai 2, lantai 3 itu jadinya teman-teman semua yang ngangkat digotong ke atas semua itu. Oke. Wah, ya artinya tidak lepas dari dukungan teman-teman juga ya Mas ya? Banyak yang mendukung. Iya. Nah, arti setelah masuk ke sekolah vokasi, saya lihat akhirnya jenengan tidak berhenti, lalu tetap saja ikut banyak lomba waktu itu ya. Itu apa yang memotivasi Mas Fahmi untuk tetap mengikuti berbagai macam kejuaraan atau lomba itu? Ya sebenarnya kenapa terus malah memang yang pertama karena passion jadi memang suka riset, suka apa ya, maksudnya meneliti hal baru terus menjadikan suatu apa ya riset kemudian untuk diketahui hasilnya seperti apa. Itu memang suka seperti apa, memang menyukai seperti itu. Kemudian memang sebenarnya mempunyai suatu mimpi ya, memang beberapa mimpi seperti itu. Dan yang pertama memang saya ingin apa ya, memang saya sejak mungkin agak lama memang ingin menjadi entrepreneur ya. Jadi ingin suatu mungkin mencari suatu apa ya, mungkin inovasi yang memang bisa berlanjut sampai untuk apa digunakan oleh masyarakat luas. Gitu ya. Jadi memang ada motivasi. Ada suatu motivasi. Kemudian saya juga pada saat itu mengawal kuliah saya memang punya mimpi lama untuk membuat sebuah mobil listrik. Untuk mobil listrik. Jadi memang saya itu memang awal ya. Dan itu dari agak lama ya kayaknya. Agak lama memang beberapa kali ikut lomba apa mobil listrik. Siap. Desain mobil listrik. Saya pernah Mas, sorry saya potong nih. Saya pernah melihat YouTube-nya Mas Fahmi. Itu sejak tahun 2013 kalau nggak salah. Ada desain-desain mobil yang animasi itu, betul ya itu ya? Iya, memang kalau YouTube-nya saya memang dulu nanti isinya hanya itu. Desain mobil yang memang ya sejak dulu sih.
Itu memang jenengan buat sendiri itu ya? Dengan apa membuatnya itu? Penasaran saya. Saya dengan ya full apa? Kita pakai softwarenya itu 3ds Max namanya. Oke. 3ds Max, kemudian saya juga menggunakan mencoba software lain juga kayak SolidWorks itu. Oke. Artinya kan itu semua perlu dukungan besar tuh Mas. Dari orang tua, bagaimana orang tua jenengan mendukung itu? Mungkin bisa diceritakan. Ya memang dari awal memang itu ya, dari awal saya mungkin didukung untuk bagaimana bangkit akhirnya bisa melakukan hal yang lebih positif dan gitu lah. Itu memang dari awal memang dorongan besar orang tua ya. Orang tua sangat mendukung dan dengan mungkin beberapa pencapaian ya seperti naiktan itu memang juga orang tua juga semakin mendukung karena memang saya memang mungkin terlihat jenjang mimpi atau kemauan yang kuat yang memang kalau ada event atau misal lomba itu memang seringkali saya juga sering ceritanya sama orang tua ya, khususnya sama ibu ya. Kalau misalkan sering kalau misalnya ada pengumuman lomba atau itu sering cerita ibu hanya Bu ada lomba ini nih, kira-kira bisa nggak ya gitu. Saya gitu kan, terus kayaknya ya didukung ya, bisa, kamu pasti bisa gitu. Itu memang banyak ya sebenarnya banyak orang banyak cerita sih sama orang tua mengenai kompetisi event gitu. Mungkin pemirsa juga perlu tahu tadi ketika Mas Fahmi datang ke sini itu bersama orang tua ya. Tadi memang harus digendong juga, luar biasa. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang tua memberikan dukungan luar biasa. Luar biasa. Jadi terima kasih tadi Ibu. Oke, itu jadi orang tua mendukung luar biasa. Itu saya juga melihatnya. Kampus tadi saya lihat juga walaupun mungkin tidak sempurna tapi juga berusaha untuk ini. Tapi Mas Fahmi pasti pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan ya Mas ya, dalam hidup. Mungkin kalau memang tidak keberatan, ada nggak masa-masa titik terendah gitu dalam hidup? Kapan dirasakan itu? Ya memang naik turun ya. Turun, kadang turun dan memang mungkin saya awal pertama yang paling turun drop ya. Itu tadi yang mungkin saya ceritakan sebelumnya di kelulusan sekolah di SD ya. Nah itu kan memang ya peralihan ya. Antara mungkin sebelumnya kan bisa berjalan akhirnya harus menggunakan kursi roda. Dan mungkin sebuah penerimaan yang mungkin mungkin saya cukup lama ya untuk menerima dan akhirnya mungkin bisa kembali percaya diri dengan kondisi, percaya diri untuk mungkin tampil di depan teman-teman atau di depan orang lain. Nah itu memang saat yang paling mungkin itu yang paling drop ya sepanjang hidup saya mungkin ya. Terus setelah itu juga ada peristiwa seperti saat kelulusan SMP, kemudian setelah itu ternyata saya mencari SMA ya, ternyata agak susah dan saya ditolak salah satu sekolah negeri lah, ditolak sekolah negeri dan jadi cukup membuat mungkin down karena sebenarnya saya itu sudah mengumpulkan niat ya untuk kembali sekolah karena saya itu SMP tidak berangkat sama sekali ke sekolah. Jadi pada itu SMP saya di SMP Muhammadiyah Pakem atau itu. Jadi saya sekolah hanya ketika ujian atau bahkan di akhir itu ujian hanya mengambil soal saja. Ya karena memang saking mindernya, saking daunnya. Jadi untuk saya benar-benar kembali seperti bisa bangkit itu memang cukup lama. Jadi memang saya pada saat akhir SMP baru mulai mengumpulkan niat tuh mungkin tampil di depan orang banyak terus saya sudah mengumpulkan dan memang SMA itu sudah saya niatkan untuk kembali sekolah seperti biasa. Tapi ternyata ya ada kendala lain dan cukup sulit untuk mencari sekolah lanjutan. Nah, nah pada itu memang akhirnya saya ke swasta waktu itu di SMA Muhammadiyah Pakem untuk sekolah saya untuk tahun lagi. Sorry Mas, saya potong lagi. Di SMP berarti tidak pernah ke sekolah, hanya untuk ujian saja baru ke sekolah gitu ya? Hanya untuk ujian. Karena minder segala macam tadi itu ya? Dan itu dibolehkan oleh sekolah ya? Iya, dibolehkan, diberikan dispensasi. Berarti jangan belajar sendiri di rumah gitu? Ya, belajar sendiri. Wow. Itu dibantu siapa Mas? Atau sendiri? Tentu orang tua? Orang tua memang. Kebetulan kedua orang tua saya kan guru semua. Kedua orang tua, jadi ya memang
apa ya, kebetulan ibu guru MIPA, guru IPA, terus bapak guru agama. Nah kalau ibu memang apa ya, ya keduanya ya banyak mengajari, banyak mengajari dan karena keduanya juga guru SMP ya bapak sama ibu, jadi ya jadi pas sama gitu. pas. Jadi kalau mungkin bahasa yang lain itu ya homeschooling ya sebenarnya gitu ya. Ya mungkin walaupun homeschooling tetapi sebenarnya terdaftar di sekolah. Biasa ya. Iya. Oh, jadi hanya ke sekolah kalau ujian saja atau kadang-kadang itu pun ngambil soal aja, kerjakan di rumah. Oh, oke. Tapi di SMA kemudian pernah ditolak lalu masuk ke Muhammadiyah Pakem. Waktu itu langsung sekolah Mas atau sama juga masih dari rumah atau gimana? Ya itu saya tahun lagi ya. Dan mengumpulkan niat kalau ada suatu hal yang mungkin ya mungkin apa ya, mungkin tidak apa ya, karena mungkin tidak sesuai yang saya bayangkan, saya ekspektasi banyak pilihan SMA ini tapi ternyata tidak bisa. Nah itu aja. Oke. Tapi akhirnya tetap ke sekolah tiap hari ya, atau sekolahnya sudah itu mulai setelah UTS semester pertama. Nah itu karena sama beda kebijakan sekolah yang lama sama yang baru. Yang baru nggak boleh kalau ngambil soal. Jadi harus terpaksa berangkat. Gitu ya. Nah ternyata ya maksudnya ya tidak mungkin seburuk bayangan saya. Jadi maksudnya ya teman-teman ya bahkan ada beberapa yang langsung menyapa gitu ya. Menyapa beberapa terus UTS dari pertama itu kan di kantor guru ya. Nah UTS hari kedua itu karena memang apa ya, terus kan juga didorong kan kalau bisa di kelas, jangan di ruang guru. Nah supaya pindah kelas, teman-teman yang lain juga sampai di kelas ya ternyata ya tidak seburuk yang disangka ya. Memang banyak kenal terusnya teman-temannya dan teman juga menerima. Ya gitu menerima. Dan setelah itu ya udah saya putuskan maksudnya untuk berangkat terus gitu di SMA. Iya. Jadi ya tentu kita berterima kasih ya Mas ya kepada teman-teman yang seperti itu ya, yang ternyata bisa menerima dengan baik ya. Tapi gini, kalau boleh tahu nih, bukan bermaksud untuk mengungkap luka lama. Teman-teman memang pernah merasakan ada teman yang tidak mensupport atau bahkan cenderung untuk berbuat tidak baik. Memang pernah nggak merasakan itu? Memang ada ya. Memang ya beberapa, maksudnya ya ada lah beberapa yang memang mungkin apa ya, tidak mensupport, bahkan mungkin kalau akhir-akhir ini bahkan ada yang menemukan beberapa yang sengaja menjatuhkan, itu juga ada. Gitu ya. Kalau sekarang jenengan bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman yang seperti itu, gimana Mas pesannya? Gimana ya? Mungkin tapi saya mungkin sebenarnya kalau dengan orang-orang yang mungkin apa ya nggak peduli, nggak apa ya, mungkin apa ya tidak suka sampai, sebenarnya saya cenderung diabaikan. Gitu ya. Oke. Baik, tapi yang lebih penting fokusnya adalah mereka yang mendukung ya. Fokus kepada mereka yang mendukung. Wah, ini luar biasa ini. Mas, jenengan kan kemarin sudah lulus kuliah. Itu sempat beraktivitas atau langsung masuk ke untuk sarjana terapannya? Jadi memang kalau untuk sarjana terapan ini kan sebenarnya kelasnya agak mirip kelas karyawan ya. Karena itu kan SKS-nya setengahnya sama yang reguler. Nah, terus hanya ya memang saya apa ya, karena itu kan jadi punya waktu luang ya, terus saya setelah lulus itu saya inginnya saya fokuskan untuk menjadi ya sesuai impian saya, menjadi memang menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur dan memang itu juga jeda 1 tahun ya. Terus baru dari 19 lulus 2020 baru masuk tempatnya. Jadi di sela-sela itu sempat memang membangun itu tadi ya? Ya, sampai saat ini juga. Ya walaupun dengan apa ya, ya banyak kendala yang memang dihadapi makanya dengan kondisi saya dan banyak kendala lain, itu memang beberapa kali berganti-ganti ide. Kalau sekarang saat ini Mas yang menjadi ide utama apa Mas? Sekarang itu saya sedang membangun sistem namanya agresif.id. Nah jadi itu merupakan apa ya, platform untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas. Jadi untuk menunjukkan apa ya, bagaimana apa ya, sebuah tempat yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tuh di mana aja. Jadi memang bagaimana penyandang disabilitas untuk apa ya, lebih mudah untuk beraktivitas. Jadi tidak takut mengenai apa ya, hambatan di suatu tempat. Jadi itu berupa apa Mas? Apps begitu? Apps. Apps. Jadi apa namanya tadi, mohon maaf? Agresif.id. Agresif.id. Oke. Jadi kalau misalnya apps itu kita download, kita akan mendapatkan informasi tentang
bisa di mana bisa beraktivitas gitu ya, atau dan yang terutama yang akses bagi penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas bisa mengecek dulu keadaan tempat seperti apa. Jadi akhirnya nanti kan juga berakibat bahwa perencanaan penyandang disabilitas lebih baik, terus juga makanya lebih nyaman ya, nggak takut akan hambatan yang terjadi di suatu tempat. Oke. Dan sebenarnya tidak sebatas itu, memang kami sebenarnya juga membangun gerakan ya untuk membangun lingkungan yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Juga kami juga menyediakan itu layanan untuk konsultasi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dan kemarin juga alhamdulillah beberapa tempat tertarik ya untuk dilakukan untuk evaluasi. Jadi survei, kemudian evaluasi tempat dan diberikan masukan seperti apa. Namanya sudah kayak antologi kolaboratif space. Salah satu kafe itu juga kemarin kami coba untuk evaluasi aksesibilitasnya. Antologi itu punya Prof Danang bukan? Tidak tahu ya Pak. Kelihatannya iya ya, oke. Oh ya, antologi kolaboratif space ya. Saya pernah ke sana soalnya, bagus itu tempatnya. Oh, apa yang jangan lakukan mengevaluasi itu? Iya, jadi kita survei, mengecek suatu fasilitas nih, lebih tepatnya ke fasilitas yang tersedia apa aja untuk penyandang disabilitas. Terus bercerita sedikit mengenai bangunan gedung, terus nanti kita diberikan rekomendasi bagaimana untuk mungkin langkah-langkahnya untuk agar lebih aksesibel, lebih ramah penyandang disabilitas itu seperti apa. Oke, wah itu sangat penting saya kira itu Mas. Mohon maaf tadi saya juga jadi merasa sekarang rumah saya ini sangat tidak ramah terhadap disabilitas ya. Karena tadi jenengan harus diangkat, kami tidak ada rem. Terima kasih itu menjadikan ini tersendiri itu evaluasi buat saya tersendiri itu. Mas, ini tadi kan saya melihat ya, saya terharu tadi ketika Ibu menggendong jenengan ya tadi ya dari mobil ke kursi roda. Memang itu selalu biasa beliau lakukan ya? Iya, ya memang suatu kondisi ya yang memang ya harus dijalani ya memang dari awal memang. Ya ini ya semua alhamdulillah memang support ya semua. Maksudnya orang tua, semua keluarga untuk mendukung aktivitas. Ya memang akhirnya juga memang banyak kebutuhan saya memang harus banyak dibantu pada akhirnya. Punya saudara berapa Mas? 4 bersaudara. 4 bersaudara, berarti ada 3 saudara ya. Mohon maaf, yang lain sehat ya artinya? Ya saya tadi 4 ya, itu 3 terkena penyakit yang sama. Itu ya memang memang karena penyakit genetik ya, dan keturunan, jadi memang ada beberapa juga ada kemungkinan untuk terkena. Ya. Itu jenengan nomor berapa? Nomor pertama saya. Oh begitu ya. Mas, dengan segala macam upaya dukungan orang tua, kalau sekarang diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua, apa yang akan Mas Fahmi sampaikan? Ya mungkin ya pertama terima kasih. Sangat terima kasih. Mungkin ya sebenarnya nggak terbayang sebenarnya berapa yang usah dilakukan orang tua, banyak banget yang mungkin nggak bisa membalas gitu ya mungkin ya. Ya mungkin hanya banyak terima kasih. Itu saja yang mungkin yang bisa saya lakukan. Saya sih meyakini mereka melakukan dengan tulus ya Mas ya. Tapi saya kira dengan terima kasihnya Mas Fahmi ini juga menguatkan orang tuanya jenengan ya. Semoga. Mas, kita lompat ke sekolah sekarang Mas. Tadi walaupun Mas Fahmi cerita bahwa sekolah vokasi UGM itu berusaha dengan sangat keras lah ya untuk memfasilitasi dan segala macam. Tapi secara umum, sekarang boleh jujur aja nggak apa-apa. Kesan Mas Fahmi terhadap sekolah atau UGM secara umum itu bagaimana Mas soal disabilitas? Ya memang kalau memang kita jujur ya ternyata memang ya dengan banyak yang belum mengakomodir banyak disabilitas ya memang. Tapi ya sebenarnya memang udah banyak sih sebenarnya di di fakultas yang ramah. Tapi punya disabilitas memang udah ada mungkin, tapi mungkin mungkin layanannya bentuk punya disabilitas mungkin belum mungkin terintegrasi, atau mungkin mungkin ada prosedur yang jelas terkait penanganan penyandang disabilitas seperti apa. Oke Mas. Tapi kalau dilihat dari orang-orang tadi kan kita bicara sistem gedung,
Kalau orang-orangnya sendiri gimana menurut Mas Fahmi? Ya, memang kalau dari orang-orang ya, kalau ya itu sebenarnya cukup ya support ya, maksudnya dengan rambutan yang cukup baik ya, maksudnya untuk kemudian penyandang disabilitas. Ya. Oh gitu ya. Kalau teman-teman kuliah sendiri gimana kesannya? Ya, teman-teman kuliah ya memang saya apa ya di awal masuk sudah mendapat beberapa teman yang akrab ya, maksudnya bahkan jadi apa ya seperti kayak satu geng gitu kan, jadi kemana-mana sama, jadi kemana-mana gitu kan, kayak ya yang solidaritasnya tinggi, jadi kemana diangkat, terus jalan-jalan kemana juga diangkat bareng-bareng gitu. Ya, tapi juga mungkin ya banyak juga yang mungkin agak yang tidak peduli atau apa, itu juga emang banyak juga, tapi juga yang peduli juga banyak sekali yang terus memang akhirnya sangat membantu saya. Oke. Nah, kalau dalam ini Mas, dalam akademik nih, kan biasanya teman-teman itu kerja kelompok, kan gitu kan kadang-kadang kan, terus mengerjakan proyek bareng atau lomba bareng, pernah nggak mengalami itu? Satu tim dengan orang-orang yang normal boleh dibilang gitu ya? Ya, memang kan ya karena kebanyakan sih dari dulu memang bersaing dengan orang yang normal, terus bersatu tim dengan orang yang memang yang normal gitu ya. Dan memang kebanyakan juga tidak ada kendala ya. Dan memang ya memang dengan banyak juga yang juga saya kebanyakan itu sebagai inisiator ya, kebanyakan maksudnya untuk lomba mungkin dengan idenya itu memang banyak yang inisiatornya saya. Oh gitu ya. Oke. Dan dalam hal ini di situ kita, kalau saya sih membayangkan begini ya, Mas Fahmi memang dengan segala kondisinya, tapi memiliki gagasan yang bagus kan gitu kan. Mungkin yang lain walaupun mungkin secara fisik normal, ternyata belum tentu juga mereka mempunyai gagasan yang bagus gitu kan. Jadi ini semacam kolaborasi. Ya? Oke. Ya. Mas, yang lomba yang paling berkesan menurut Mas Fahmi yang mungkin karena prestasinya atau karena prosesnya ada nggak? Satu tadi ya, pada saat lulus SMP terus SD terus Indonesia Institute Award ya, karena memang ya di situ itu benar-benar pertama gitu ya. Benar pertama, dan memang benar-benar saya kayak teringat itu semua mungkin prosesnya gitu kan. Hanya sampai awal dari berangkat Jakarta terus presentasi itu masih sangat teringat gitu. Nah terus mungkin lanjut yang PIMNAS 2018. Nah itu kan memang memang sebenarnya nggak nyangka ya dari sampai PIMNAS terus apalagi medali emasnya 2 sekaligus. Wow. Iya itu kan. PIMNAS ini kan lomba paling bergengsi mungkin ya di kalangan mahasiswa, boleh kita bilang ya. Waktu itu jenengan dapat 2 medali. 2 untuk presentasi dan poster. Oh, apa Mas waktu itu idenya? Idenya saya itu sebuah sepatu namanya Aveo. Nah itu untuk fisioterapi penyandang kelumpuhan. Jadi untuk penderita kelumpuhan. Jadi yang mereka kan harus fisioterapi rutin. Nah karena memang keterbatasan dari waktu dan sumber daya untuk melakukan fisioterapi, hanya dibuat sepatu itu. Jadi sepatu yang memang bisa untuk mungkin aktivitas sehari-hari sekaligus untuk fisioterapi. Oh, itu gimana tuh jangan dapat ide itu? Luar biasa ya, itu sebenarnya dari pengalaman pribadi. Jadi memang saya mengalami sendiri, yaitu karena saya memang lumpuh ya. Itu hanya kan beberapa bagian tubuh kaku ya, terutama di bagian sendi, dan memang yang paling banyak saya terasa kaku memang di pergelangan kaki. Jadi Aveo itu untuk fisioterapi ada bagian pergelangan kaki gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari alatnya sendiri mungkin dari sisi teknologinya mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu high tech gitu ya. Saya sistemnya hanya melakukan pergerakan yang nantinya bisa jadikan untuk latihan gitu kan. Nah, tapi mungkin yang saya rasakan mungkin di banyak di presentasi memang story yang saya bawa di memang banyak yang terkesan, karena memang diceritakan ya saya kan jadi mengapa idenya gitu kan. Terus kaki saya mengalami sendiri, akhirnya mungkin itu yang mungkin banyak dari poin plusnya juga bisa diundang dan itu. Dan terus kemudian bersampainya mungkin ke Korea Selatan di Seoul International Invention Fair 2018, karena itu ya sebenarnya hampir nggak berangkat ya, tapi di detik-detik akhir. Dan saya itu memang di titik akhir itu
apa ya, karena itu lombanya tidak didana ya, jadi harus mencari dana sendiri. Nah itu kami juga macam mencari dana sponsor dan sampai mungkin hari Senin seminggu belum dapat, atau hanya kebetulan itu hanya di menit terakhir itu dibantu oleh Pak Pratikno yang Mensesnek ya. Nah itu kemudian dibantu Prof Pratikno. Nah itu akhirnya saya dapat akhirnya dibantu hanya pendanaan cukup, dan terus akhirnya kita bisa ya mengurus semua dalam singkat. Jadi visa itu bisa kan harus dikumpulkan, atau hanya membeli tiket. Nah ini bisa berangkat. Mohon maaf, saya tadi agak miss. Berarti karyanya yang sama dengan tadi itu? Sepatu itu ya? Iya, masih sama kalau masih sama ya. Jadi jenengan terbang ke Korea karena karya itu ya? Iya. Itu waktu itu gimana Mas pengalamannya di sana ketika presentasi? Presentasi atau? Presentasi memang bahasa Inggris ya. Nah, tapi sebenarnya di sana itu malah saya tidak terlalu merasa di presentasi, karena itu presentasinya itu cukup singkat. Cukup singkat, jadi yang umpan feedback dari sana juga nggak terlalu seberapa gitu. Kebanyakan ya mungkin melihat ya, hanya observasi di stand, terus tanya-tanya sedikit, jadi memang nggak terlalu tapi hanya di stand. Tapi itu pengalaman yang menarik ya. Iya. Kalau dari proses presentasinya, tapi ya kalau dari kayak mungkin dari sisi aksesibilitas gitu aja juga cukup berkesan, karena mungkin saya bisa untuk pertama kalinya mungkin dari awal, dari mungkin bandara sampai ke hotel itu nggak ada mungkin ngangkat sekali itu nggak ada. Karena memang kotanya sangat ramah terhadap disabilitas. Itu yang justru berkesan ya. Atau mungkin itu yang membuat jenengan punya inspirasi baru juga kan kemudian. Seandainya di Indonesia kita bisa begitu ya, atau mungkin semoga Mas kita akan mengarah ke situ. Luar biasa ya. Mas, apa sih mimpi seorang Fahmi di masa depan? Ya memang sebuah mimpi ya, memang kalau kita bicara mimpi yang besar pasti ada yang sangat besar, tapi ya memang kadang ya kembali lagi sama harus realistis ya dengan keadaan sekitar ya. Memang kalau dulu ya memang dulu saya impian saya kecil memang saya ingin menjadi desainer mobil ya, dan memang dulu saya itu sebenarnya lebih ke teknis, ingin menjadi engineer kayak ke teknik mesin ya, tapi karena dipertimbangkan mungkin kemampuan saya apakah bisa atau enggaknya, juga harus ke jurusan mungkin dirasa bisa ke komputer gitu. Nah mungkin itu juga sebenarnya masih saya sempat berusaha tetap menggapai mimpi ya, menjadi kayak saya mungkin membangun mobil listrik itu memang impian. Sekarang mungkin tetap menjadi suatu mimpi yang besar, tapi entah mungkin beberapa tahun lagi akan diwujudkan atau tidak, seperti itu tadi. Dan mungkin yang impian saya mungkin sekarang mungkin benar-benar diwujudkan, hanya ingin membangun satu produk sih, dan satu produk yang memang karena tadi saya ingin jadi entrepreneur ya, khususnya entrepreneur dengan produk yang mungkin bisa yang mungkin manfaatnya bisa diimplementasikan di banyak orang. Gitu. Dan tentu saja kalau dengan berharap tidak hanya teman-teman disable ya. Bila perlu memang ya kalau bisa gitu ya, produk itu digunakan oleh lebih banyak orang. Memang sebenarnya ya itu memang tujuannya untuk semua orang. Dan untuk yang kayak ide saya yang akhir ini memang sekarang sudah baru fokus dikembangkan, yang access.id itu memang sebenarnya untuk semua orang. Jadi sebenarnya untuk menjamin bahwa semua tempat itu dapat diakses oleh semua orang. Sebenarnya kayak mungkin manula ataupun orang dengan sakit ini sedang sakit, atau mungkin ibu hamil itu sebenarnya kan kadang memerlukan akses yang lebih banyak sih sebenarnya juga. Betul sekali. Ya, dan sebenarnya bahwa semua orang normal itu ada kemungkinan juga bisa menjadi penyandang disabilitas, karena kita kan tidak tahu tentang masa depan. Nah, itu memang bisa menjadi sebuah akhirnya di akhir itu akan membantu semua orang. Ya, artinya saya sangat terkesan dengan ini, karena orang normal pun gitu ya, suatu hari kita nggak bisa tahu. Mungkin paling tidak karena usia tua, orang akan tetap memerlukan akses ya kan. Atau karena misalnya mudah-mudahan tidak terjadi ya, orang kadang-kadang normal tapi kemudian mengalami sesuatu sehingga dia tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu kan. Itu jadi tetap saja memang diperlukan itu kan gitu ya. Ya, jadi makanya jenengan memikirkan ini tidak hanya untuk
teman-teman disabilitas, tapi juga untuk semua gitu ya. Ya, karena kalau kita sebenarnya merujuk dari pengertian disabilitas WHO, itu kayak manula itu juga sebenarnya disabilitas karena memang sudah kayak penuaan hanya fungsinya menurun. Mas, kalau misalnya ini kan jaringan berarti saya agak kembali ke keseharian sekarang ya. Pagi bangun pagi lalu selalu diantar ya berarti kalau ke kamu. Itu yang mengantar siapa? Ada satu asisten ya, memang semua kebutuhan kampus ya, jadi mengantar. Dan pengantar pun ya karena kondisi saya harus dengan mobil, kemudian menunggu. Jadi saya kalau dari pagi ya biasanya bisa dari kelas pagi terus selesainya jadi ya sampai malam ya juga nanti akhirnya juga harus menunggu gitu. Baru kemudian pulang juga. Oh gitu ya. Jadi semua kegiatan itu harus ada yang, mohon maaf, itu berarti dari keluarganya Mas Fahmi sendiri yang menyediakan asisten itu ya? Kebetulan memang ada orang ya yang memang kita bayar untuk memang menemani. Oke. Dan sejauh ini sih ini ya, sejauh ini ya artinya berjalan lah dengan baik ya? Iya. Oke Mas. Ini Mas, kalau kita sekarang di UGM kan sebenarnya ada beberapa teman ya yang juga penyandang disabilitas ya Mas ya. Itu di UGM ada nggak semacam komunitas atau forum begitu? Ya. Ada. Mungkin komunitasnya sekarang paling besarnya mungkin UKM peduli difabel. Dan memang peduli difabel. Dan memang saya juga dulu anggota ya pada saat memang di 3 ya memang anggota dari awal sampai terus memang anggota. Itu apa aktivitas mereka? Aktivitasnya berupa ya seperti advokasi tentang disabilitas, kemudian kajian disabilitas atau penelitian tentang disabilitas, tentang mungkin hukum tentang penyandang disabilitas. Jadi memang semua yang berhubungan dengan penyandang disabilitas yang tergantung dari departemennya untuk aktivitasnya apa aja seperti itu. Jadi memberikan masukan lah intinya juga ya, memperhatikan dan memberikan masukan gitu ya. Kalau secara umum di UGM untuk jenengan apa yang masukan yang bisa Mas Fahmi berikan? Ya sebenarnya kalau mungkin kita lihat dari kasus penyandang disabilitas di UGM mungkin kalau saya lihat mungkin banyak yang menanganinya mungkin masih case by case ya, mungkin kalau mungkin melapor mungkin harus, kalau melapor ke fakultas mungkin baru ada feedback untuk dibantu. Dan mungkin kalau nggak ada laporan juga mungkin nggak ada tindak lanjut ya, mungkin kalau masukan ya mungkin lebih ke integrasi dari layanan atau prosedur layanan. Dan mungkin kalau bisa mungkin disebutkan adanya unit layanan disabilitas mungkin. Di beberapa kampus lain mungkin sudah ada, tapi mungkin di UGM mungkin belum ada. Jadi mungkin unit layanan ya yang mungkin bisa istilahnya mungkin menangani untuk dari kebutuhan dari penyandang disabilitas khususnya mahasiswa yang ada di UGM. Saya berharap ini pimpinan UGM yang memegang otoritas kebijakan mendengar ini Mas. Tadi kan saya jadi ingat, tadi kan Mas Fahmi sempat ke Korea tuh ya, Korea Selatan. Itu merasakan sekali dukungan kota gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran Mas Fahmi, waduh aku pengen aja kayaknya sekolah di luar negeri aja atau hidup di luar negeri gitu? Pernah kepikiran nggak? Ya pernah, memang itu sebenarnya dari dulu emang keluar juga memang ingin ya untuk kuliah di luar itu kan. Kalau dulu memang saya impiannya Jerman karena memang saya lihat dulu kan memang kita saya lebih ke teknis kayak teknik mesin dan mungkin ya teknologi lain, dan memang saya bilang kayak ke Jerman gitu kan. Dan mimpi itu mungkin masih ada Mas ya? Masih ada memang. Kalau memang nanti kesempatan, waduh saya doakan sekali nih Mas Fahmi bisa mewujudkan itu. Jangan, mohon maaf nih, kalau bahasa Inggris Mas Fahmi gimana merasa? Cukup atau cukup ya, artinya untuk misalnya komunikasi gitu, atau mungkin untuk mendapatkan peluang beasiswa mungkin juga ya artinya. Semoga ya Mas ya. Jadi artinya kalau nanti ada kesempatan kan banyak tuh beasiswa kalau dari Jerman ya, DAAD salah satu yang saya tahu. Saya doakan jenengan supaya dapat beasiswa ke sana dan benar-benar bisa berangkat ke Jerman. Amin. Itu akan jadi keren dan saya akan ikut senang dan bangga itu Mas. Amin ya. Atau kalau ada yang nonton sekarang mungkin bisa membantu nanti Mas Fahmi bagaimana sih caranya mendapatkan peluang itu ya. Itu untuk UGM Mas. Sekarang untuk ini,
Saya juga pengen Mas Fahmi berpesan itu kepada kementerian misalnya. Apa pesan yang jenengan? Kementerian. Iya, Kementerian Pendidikan misalnya. Ya mungkin terus ke pemerintah yang. Ya, oke. Jadi mungkin lebih ke anu aja sih, maksudnya lebih ke peningkatan dari layanan penyandang disabilitas. Siap. Oke. Ya mungkin ya dari yang pertama mungkin aksesibilitasnya ya menurut saya. Ya jadi saya belum, ya masih banyak, masih kurang. Ya, layanan penyandang disabilitas dan banyak seperti kayak diskriminasi yang ya mungkin pendidikan ya mungkin saya mungkin bisa ya, alhamdulillah bisa sampai ke jenjang kuliah ya, tapi banyak teman-teman saya yang mungkin banyak yang ya tadi ada yang mungkin SMP, banyak yang mungkin mencari sekolah aja susah karena ada diskriminasi ya. Dan memang juga banyak yang maksudnya tidak punya mungkin mental atau mungkin daya juang yang seperti saya yang mungkin terus tetap sekolah, ada yang karena ya memang ditolak terus hanya nggak berlanjut sekolahnya, pendidikannya itu. Jadi memang lebih diperkuat di di sistem gitu, bagaimana sistem, pemerintah mendukung itu ya, mungkin dari implementasi aturan juga, karena sebenarnya kan ada beberapa aturan yang mungkin sebenarnya sudah cukup bagus ya, mungkin undang-undang kayak UU 08 2016 terus jadi Perpu nomor 17 nomor 14 2017 tentang aksesibilitas fisik lingkungan yang harus seperti apa. Itu mungkin juga belum diterapkan dengan baik. Artinya aturannya ada sebenarnya kan gitu ya? Ya, bagaimana sekarang ada penerapannya lebih konsisten, lebih baik? Makanya diskriminasi pendidikan itu sebenarnya kan juga sudah ada, maksudnya tidak boleh semua harus apapun kondisinya tidak boleh menolak. Itu memang sudah ada, inklusif, tapi memang belum diterapkan dengan baik. Jadi kalau memang perlu saran ya itu yang jangan sarankan. Mari kita coba implementasikan yang lebih baik itu ya. Mas Fahmi ini kan jenengan pasti tahu juga teman-teman ya, yang tadi jenengan bilang misalnya tidak semuanya seperti Mas Fahmi berjuang segala macam. Kalau diminta untuk memberikan pesan kepada teman-teman yang mengalami hal yang mirip dengan Mas Fahmi atau yang lain, apa pesan jenengan? Ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya mungkin hanya untuk untuk terus berjuang, mungkin apapun yang menjadi mimpi atau menjadi tujuan itu tetap kalau bisa coba kejar ya, karena ya mungkin terkadang itu hambatan tuh karena bayang-bayang sendiri ya, karena pemikiran sendiri, dan ternyata mungkin tidak banyak hal yang ternyata itu sebenarnya bisa kita lakukan, tapi ternyata karena mungkin sudah tidak mempunyai perasaan optimis yang baik, jadi tetap optimis ya, dan berpikir positif terhadap yang mungkin mimpi atau mungkin tujuan, dan tetap berusaha untuk menggapai gitu ya, karena ya mungkin ya kalau kita sebenarnya kalau punya niat baik itu kadang Tuhan juga mendukung gitu kan, memberikan dukungan dan jalan ya, ini jalan-jalan nanti satu persatu juga akhirnya ketemu jalan untuk bisa menggapai yang dituju gitu. Luar biasa Mas. Pertama saya catat tadi, kadang-kadang yang menciptakan hambatan itu mungkin kita sendiri ya. Jadi imajinasi kita yang kita blok gitu ya. Tadi mungkin saya hubungkan dengan apa yang terjadi ya dengan pada saat SMP mau ke SMA itu. Kan Mas Fahmi merasa minder karena takut nanti teman-teman tidak menerima, tapi ternyata begitu ke sekolah ternyata teman-teman menerima. Betul ya? Ini saya kira berarti kadang-kadang yang disabled itu tidak hanya fisik kita, tapi imajinasi kita juga mungkin. Nah itu yang tidak boleh, betul ya? Jadi yang kalau bisa adalah imajinasinya jangan sampai disable. Biarpun fisik kita disable, imajinasinya harus kita bebaskan. Begitu Mas ya mungkin. Gitu. Wow, Mas Fahmi ini saya merasa banyak sekali belajar dari jenengan ini dalam waktu yang kurang dari 1 jam. Mungkin ini terakhir Mas, kepada orang-orang lain yang normal boleh dibilang gitu. Kalau Mas Fahmi mau punya pesan atau harapan, apa harapannya? Ya harapannya ya mungkin lebih kenapa sekarang saya yang kondisi begini bisa, harusnya lebih bisa gitu kan. Maksudnya kayak sebenarnya kalau dipikir ya mungkin dalam melakukan aktivitas atau apa itu sebenarnya tetap kayak penyandang disabilitas itu sebenarnya mungkin agak lambat ya, maksudnya kalau mungkin orang normal orang normal bisa mungkin butuh waktu aktivitas mungkin berapa jam, itu penyandang disabilitas kadang bisa berusaha 2 kali lipat sebenarnya, maksudnya dengan keadaan fisik normal hanya lebih
bisa apa yang itu. Wow, ini benar-benar catatan penting ini. Kalau Mas Fahmi aja dengan segala keterbatasannya masih semangat dan ternyata bisa, tentu saya mungkin ya, yang lain yang dengan dikaruniai Tuhan katakan kenormalan begitu, harusnya tidak patah semangat ya, dan bisa juga gitu ya. Mas Fahmi, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di kesempatan berikutnya. Semoga nanti Mas Fahmi akan ngobrol dengan saya setelah pulang dari Jerman. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih. Selamat malam Mas Fahmi. Ya, selamat malam.